كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini dengan izinnya kita dipertemukan dalam majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakannya. Kita akan melanjutkan beberapa poin permasalahan yang terkait karakteristik kepribadian seorang pendidik. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada kepribadian untuk mampu mengendalikan amarah, mampu untuk meredam hal-hal yang sifatnya emosional. Karena sesungguhnya sifat-sifat emosional ini apabila sering kali dilakukan akan memberikan gambaran yang tidak baik pada diri seorang pendidik terhadap anak didiknya. Sikap emosional adalah sikap yang lebih banyak mengandalkan hal-hal yang bersifat tidak rasional. Manakala sikap emosional ini muncul, maka seseorang akan kehilangan kontrol diri, ucapan lisannya menjadi tidak terukur, kemudian gerakan tindakan anggota tubuhnya pun tidak bisa dia kendalikan. Dan pernah terjadi satu pengelola lembaga pendidikan melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang murid dengan mengikat di sebuah tiang, kemudian dihukum, dipukuli, dicambuk. Dan saat itu ada masyarakat yang melihat, kemudian turun tangan, dan yang demikian ini justru menjadi sesuatu yang aib, tercela, apalagi itu terjadi di lembaga pendidikan. Pada tingkat masyarakat, apabila diketahui oleh kalangan luar masyarakat, entah itu LSM ataupun yang lain, itu bisa diadukan ke dalam pelanggaran hak asasi manusia untuk anak. Yang kita khawatirkan kejadian-kejadian itu, kekerasan-kekerasan terhadap anak, akan menjadikan titik atau celah bagi masyarakat untuk memberikan stigma ataupun cap yang negatif kepada dakwah salafiyah secara keumuman. Ini akibat apa? Akibat tindakan yang emosional. Hal yang demikian tentu saja bagi seorang pendidik, justru ketika anak itu sulit dikendalikan, ini tantangan bagi seorang pendidik untuk bisa menaklukkannya. Karena yang namanya lembaga pendidikan itu bukanlah lembaga di mana tindak kekerasan diajarkan. Beda kalau sasana tinju. Pernah lihat sasana tinju? Nah, memang sengaja orang yang di situ diajari untuk memukul orang. Beda kalau misalnya tempat latihan karate, taekwondo dan lain sebagainya, memang di situ diajari untuk memukul. Tinju ataupun karate saja itu tidak setiap hari diajar untuk memukul orang. Bahkan lebih banyak teori, lebih banyak praktek yang sifatnya tidak berhadapan dengan lawan. Apalagi ini lembaga pendidikan. Yang harus dikedepankan bagi sebuah lembaga pendidikan adalah kekuatan ilmu. Bukan ilmu, kekuatan. Beda kan? Di dalam lembaga pendidikan yang dikedepankan adalah kekuatan ilmu. Nasihat, memberi wawasan kepada anak didik. Kalau kamu bertindak begini, kamu nanti akibatnya akan seperti ini. Kan begitu. Ini adalah kekuatan ilmu, bukan ilmu kekuatan. Ilmu kekuatan adalah sifatnya fisik. Kamu tidak mengerti, ya dipukul. Setelah dipukul, apakah kemudian baru
terus mengerti? Kan tidak. Anak tidak mengerti dipukul. Setelah dipukul kemudian bisa mengerti? Kan tidak. Kalau tidak mengerti ya harusnya dengan apa? Diajari lagi, diulangi lagi, kan begitu. Ibaratnya seorang guru matematika ketika dia menjelaskan X ini didapat dari mana, dia terangkan jalannya, rumusnya ini, langkahnya seperti ini, kemudian menghasilkan X. Masih belum paham juga, keluarkan jurus lainnya, rumus lainnya, kemudian keluar, langkah ini, langkah kedua, langkah ketiga, menghasilkan X. Kan begitu. Sama, kita sebagai pendidik pun jangan sampai kering dengan uslub, asalib yang sifatnya ta'limi. Cara-cara, teknik-teknik pengajaran. Jangan sampai kehilangan ataupun kekeringan. Kalau anak diterangkan dengan metode ini dia tidak paham, maka gunakan metode yang lain. Seperti itu. Jangan kemudian menggunakan metode pukulan. Dipukul 10 kali pun anak tidak akan tetap tidak akan mengerti. Karena apa? Karena pukulan itu bukannya menjadikan anak bertambah faham, bertambah mengerti, tetapi dia akan bertambah semakin tidak faham. Kenapa? Karena pukulan itu menjadikan anak semakin takut. Karena pukulan itu menjadikan anak semakin merasa terkekang, mengalami shock, tekanan mental. Dalam keadaan seseorang mengalami tekanan mental, apakah kemudian bisa dia menerima pelajaran? Ini efek daripada sikap-sikap emosional kita. Sikap emosional ini pun tidak hanya terjadi kepada anak didik. Keburukannya itu keburukannya tidak hanya berdampak kepada anak didik, tetapi sikap emosional yang ada pada seorang pendidik, seorang pengajar itu akan berpengaruh pula kepada teman sejawat, sesama pengajar. Kalau hubungan sesama pengajar sudah tidak baik, maka ta'awun tidak akan terjadi. Yang satu emosionalnya tinggi, yang satu suka bergurau misalnya. Ketika yang suka bergurau, dengan kebiasaannya itu mengguraui yang emosinya ini tinggi, kemudian diguraui, dia langsung marah, maka hubungan pun akan bertambah menjadi sesuatu yang tidak baik. Ini sikap emosional baik kepada anak didik maupun kepada sesama teman pengajar ataupun mungkin terhadap pengurus, itu akan menjadikan sesuatu yang tidak baik. Selain itu, secara kejiwaan, keadaan orang yang dalam keadaan dia mudah terpancing emosinya, itu akan menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak baik. Kenapa? Ketika ada orang berbicara, dia kira pembicaraan itu pada dirinya, kemudian dia emosi. Kemudian secara tidak sengaja ada orang mungkin berhubungan dengan dia, hubungannya sepele saja. Kemudian timbul ketersinggungan. Nah, ini sifat-sifat yang demikian ini menjadikan hubungan sesama teman pengajar menjadi tidak harmonis. Maka bagi seseorang yang memiliki sikap emosi, mudah terpicu emosinya, hendaklah berlatih. Berlatih untuk mengerem, menahan diri, menggunakan akal fikirannya untuk kemudian emosi itu bisa dikendalikan. Inilah makna daripada hadis Nabi SAW, la taghdab, la taghdab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan makna la taghdab artinya jangan kamu mudah terpicu dengan hal-hal yang sifatnya emosional, marah, mudah terpicu. Ini yang tidak boleh sering terjadi pada para, apalagi menghadapi wali santri. Tadi pagi saya memberikan ilustrasi satu kejadian nyata. Ada seorang wali santri marah-marah ke pengurus, bukan di sini, di satu daerah. Marah-marah ke pengurus gara-gara mainan untuk anak-anak itu rusak atau sudah tua, memang sudah sepantasnya untuk diganti yang baru. Wali santri marah-marah. Ini tipe wali santri yang emosional.
Lah bayangkan oleh antum, kalau kita sebagai pengasuh pun emosional pula, apa yang akan terjadi? Wali santrinya sudah emosional, kitanya pun emosional pula. Kira-kira akan selesai masalah mainan itu? Tidak akan. Walhamdulillah pengasuhnya pun tidak emosional. Ketika wali santri ini datang ke sekolah marah-marah, masa mainan seperti ini dipasang di sekolah? Apa tidak? Kan semestinya sudah diganti, semestinya ini dan itu. Wah, panjang pokoknya. Berkicau. Ya kita sebagai pengurus, ya mendengarkan saja. Begitu sudah agak reda, diajaklah dia ke satu ruangan, disuruh duduk, kemudian diajak bicara. Sebenarnya kami mau mengganti mainan itu, tetapi dana kami hanya punya segini. Sekarang apakah panjenengan punya solusi untuk bisa sesegera mungkin mengganti mainan itu? Nah, kalau sudah ditodong seperti itu kan, ya sudah kekurangannya saya yang akan tambahi. Wah, ya matur nuwun. Karena orang yang sudah seperti itu kan sudah malu dia kan. Bisa marah tapi tidak memberikan solusi kan, itu bukan satu hal yang etis. Nah, yang kita inginkan kalau ada masalah, solusinya apa? Kan begitu. Kan semestinya begitu. Bukan marah-marah. Marah-marah akal kita jadi hilang. Malah solusinya tidak akan terwujud. Karena apa? Karena terpengaruh emosi itu tadi. Nah, daripada marah, energi itu digunakan untuk marah-marah, lebih bagus digunakan untuk memikirkan bagaimana solusinya. Kan begitu. Nah, ini dampak negatif dari sikap emosional yang tidak stabil. Kita harus hati-hati. Ada di antara ikhwan salafin yang stabilitas emosinya itu mudah sekali goncang. Jangankan diterpa dengan yang emosi lagi. Diterpa dengan guyonan, kadang-kadang meletup emosinya. Nggak terima dia. Kemudian marah-marah. Dan seterusnya. Padahal maksudnya, ya hanya gurau saja. Kan begitu. Nah ini untuk keadaan emosi yang tidak stabil itu hendaklah bisa dilatih. Demikian juga kita menghadapi anak-anak. Mungkin anak-anak ada yang tipe kejiwaannya seperti itu. Harus juga dibuat oleh kita terapi. Jangan sampai anak-anak ini memarahi sesamanya. Akan kacau kelas. Kan ada tipe-tipe anak seperti itu. Suka marah kepada temannya. Kan suka ada seperti itu. Nah itu harus kita latih dia. Berikan hadis-hadis yang sahih tentang masalah kesabaran. Berikan kisah-kisah dari mulai sirah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabar. Berikan kisah itu agar pelajaran-pelajaran tentang bagaimana dia harus meredam amarah, bagaimana dia harus mengedepankan sikap sabar, bagaimana dia harus mampu mengendalikan emosinya, itu terus masuk ke dalam benak dia. Yang nanti secara perlahan sesuai dengan perkembangan usia dia, ya, karena tingkat akalnya kan mulai berkembang. Nah, tingkat emosi dia sudah bisa untuk mengerem, akalnya berkembang. Maka insya Allah biiznillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan usia perkembangan yang semakin dewasa, ya, maka sikap-sikap muda emosional itu akan hilang. Nah, ini penting seperti ini. Kadang-kadang ada anak yang seperti itu. Itu bisa dilihat ketika anak itu bermain kelompok. Bermain kelompok. Kan kita akan melihat ketika permainan kelompok itu terjadi, entah itu dengan sepak bola, kan itu teamwork. Itu akan melihat mana orang yang suka ingin menguasai, ya, mana orang yang kalau tidak misalnya dioper bola marah-marah. Nah, kan sebetulnya nggak ada alasan untuk marah-marah. Dan begitu. Mana yang kemudian, ya, kalau dalam tim itu ada orang suka mengalah atau yang tidak, dan seterusnya itu bisa dilihat. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan kalau anak bermain. Padahal ya, bagi kita seorang pendidik mencermati keadaan emosi anak-anak itu saat mereka bermain. Kalau di dalam kelas semuanya duduk rapi, kita tidak melihat gejolak emosinya itu seperti apa, kita tidak melihat. Justru seorang pengajar pendidik ya, melihat keadaan emosi anak itu ketika di dalam acara-acara yang tidak resmi. Artinya ya mungkin anak sedang bermain dengan temannya, sedang refreshing, kemah atau yang lainnya. Itu nampak nanti dari keberadaan tim mereka
Siapa anak yang pemarah, mudah meletup emosinya, siapa anak yang kalem, ya, tenang kepribadiannya, dan seterusnya. Ini masalah meredam, mengendalikan amarah adalah sesuatu yang penting sekali, ya, mengingat permasalahan pendidikan itu bisa menjadi kacau dengan tindakan-tindakan yang tidak terukur. Tidak terukur. Ya. Kemudian, ciri kepribadian lainnya adalah yang ketujuh. Oh, yang ketujuh sudah ya? Sudah, menggembirakan. Sudah ya. Sekarang yang kedelapan, as-sidqu, jujur. Ini adalah kepribadian yang perlu dimiliki oleh setiap pendidik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Inna rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi shadiqan." Sesungguhnya as-sidq, sifat jujur, itu memberi petunjuk kepada kebaikan, mengarahkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengarahkan seseorang kepada jannah. Karena sesungguhnya seseorang yang dia benar-benar dalam keadaan senantiasa bersikap jujur, sampai kemudian dia dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Maka as-sidqu adalah salah satu kepribadian yang harus ada pada pengajar, pendidik. Karena di dalam anak-anak, juran ini akan menjadi barometer sampai sejauh mana anak percaya kepada pendidiknya. Pada kesempatan yang lalu, saya sudah singgung sedikit. Bagaimana ketika seorang pengajar menjanjikan sesuatu kepada anak, maka janji ini harus direalisasikan. Walaupun hanya menjanjikan akan memberi sepotong permen. Walaupun hanya janji itu. Dan itu harus direalisasikan. Karena apa? Karena sifatnya janji. Maka tidak boleh kemudian kita sudah menjanjikan kemudian berbagai alasan. Itu akan memberikan dampak yang tidak baik. Nanti kalau kalian telah ujian, kita akan piknik. Rihlah. Kemana? Ke pantai. Setelah itu ternyata tidak ada ralat, tidak ada apa. Janji itu dibiarkan begitu saja. Ya. Karena bagi anak, janji itu mudah diingat bagi dia. Anak itu senantiasa memegang janji itu. Ya. Seorang ayah yang menjanjikan kepada anaknya saja kan, nanti kalau nilainya bagus, ya, kita jalan-jalan ke sini. Itu akan ditagih. Katanya mau jalan-jalan ke ini nilainya bagus. Wah, habis sibuk. Habis bohong. Itu anak sudah bisa menilai. Ya. Sudah bisa menilai seperti itu. Dan ucapan anak ini polos tanpa direkayasa. Kalau kita memang tidak bisa memenuhinya, pasti akan katakan bohong. Karena anak tidak mau paham keadaan kita. Ya. Kan anak tidak bisa memahami keadaan kita sedang sibukkah atau sedang bagaimana. Yang jelas, janjinya seperti itu, ya seperti itu. Ya. Janjinya nanti setelah misalnya bagi rapot, akan ada acara kemana, ya setelah itu harus dipenuhi. Makanya kalau kita ingin membatalkan ataupun ingin meralat, harus jauh-jauh hari segera diberitahu anak itu. Agar tidak kemudian menjadi sesuatu yang terus diingat oleh dia. Ini penting. Sehingga bagaimanapun keadaannya, usahakanlah kita untuk senantiasa bersikap jujur. Dalam pengertian, ya apa yang dijanjikan kepada anak, berikan janji itu. Karena masalah kejujuran ini akan menjadi contoh bagi anak-anak kita sendiri, anak didik kita. Ya. Masalah as-sidqu ini juga perlu dipertimbangkan bagi pengajar yang sering emosi misalnya. Anaknya menghafal ternyata tidak bisa menghafal. Kemudian besok semuanya harus sudah hafal. Barang siapa yang tidak hafal akan dihukum, dimasukkan ke dalam sumur. Waduh, sebentar. Ini kata-kata ini benar atau tidak? Kan saking ingin menakutkan anak, hukumannya tidak terfikirkan oleh dia. Kalau benar anak itu tidak hafal, apa kemudian kita akan menghukum? Dimasukkan ke dalam sumur? Kira-kira bagaimana? Oh tidak, itu cuma ancaman. Nah, berarti nggak jujur antum. Tidak jujur. Satu sisi antum ingin mendorong anak, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar.
Antum sudah melakukan satu tindakan yang tidak jujur. Itu tidak benar. Siapa yang ini akan dipotong jempolnya. Pernah itu ada pelajar pengajar, pendidik begitu. Masih tetap nakal, tak potong jempolnya. Wah, apa betul? Ini masalahnya menyangkut ke kejujuran. Apa yang dia ucapkan kan harus dipenuhi. Kalau dia penuhi, apa mungkin? Ini perkara besar. Menakut-nakuti anak bolehlah. Sesekali boleh. Meskipun di dalam dunia pendidikan ini sesuatu yang tidak baik. Menakut-nakuti anak kan menjadikan anak tidak rasional. Alangkah lebih baiknya anak itu difahamkan. Kan begitu. Dibuat anak itu mengerti keadaan. Bukan dengan ditakut-takuti. Kalau menekan, ya tekanlah dengan yang sifatnya anak itu memang sadar. Kalau dia tidak melakukan ini, akibatnya akan begini. Tetapi itu tadi, kejujuran juga harus kemudian dipertimbangkan. Lisan kita itu dijaga. Jangan sampai kemudian tidak jujur itu tadi. Itu tidak satu kali, dua kali. Ana mendengar dari pengajar kalimat-kalimat seperti itu. Awas nanti kalau tidak begini, tak potong jempolnya. Awas nanti kalau begini, tak ceburkan ke sumur. Awas nanti kalau ini. Nah, sesuatu yang tidak mungkin. Kalaupun mungkin, ya gila itu pengajarnya. Maka ya, yang demikian ini menyangkut kepada as-sidq, kejujuran. Sama kan? Contoh yang terbaliknya, nanti kalau begini nanti akan diberi hadiah permen. Nah, kalau ini kan kebalikannya. Yang satu diberi reward, hadiah apabila berhasil. Yang satu kalau gagal akan diberi punishment, yaitu hukuman. Nah, cuma untuk memberi hukuman yang kira-kira tidak mengandung unsur kebohongan. Ya. Hukuman itu yang kira-kira anak sendiri bisa menggambarkan. Oh, kalau hukumannya begini, wah bahaya ini. Kan begitu. Ya. Lebih elok misalnya bagi yang tidak bisa hafal, selesai ujian tidak akan diajak untuk tamasya. Itu bagi anak rasional. Tidak diajak ke tamasya, berarti nanti saya harus di pondok. Yang lain-lain pergi, kita di sini. Nah, rasional dia merasakan. Dia berpikir, merasakan dia. Oh iya ya, berarti saya harus bisa hafal ini supaya saya bisa ikut bersama teman-teman yang lain. Kan begitu. Terpikir oleh anak apa hukuman akibat dari ketika dia tidak bisa menghafal itu, akibatnya apa? Dia terpikir. Itu hukuman yang efektif yang seperti itu. Karena belum mengalami saja anak sudah membayangkan. Kan begitu. Dan itu akan mendorong dia. Mendorong dia untuk berbuat sebagaimana yang kita inginkan. Dan ketika anak itu memang tidak hafal, betul kita putuskan tidak diajak. Kenapa demikian? Pertama, kita menerapkan bahwasanya ini adalah prinsip kejujuran. Yang kedua, memberi pelajaran yang lain. Lihat tuh, enggak menghafal, tidak menghafal, bukan tidak hafal, tidak menghafal, kita tinggal. Kalau dia sudah menghafal, sudah berusaha, kita lihat dia berusaha mati-matian sampai tengah malam pun dia menghafal, belajar. Ternyata belum hafal juga, mungkin ada pertimbangan lain. Kita menghargai dari sisi usaha dia. Sudah berusaha, kan perlu kita hargai. Mungkin diberi kompensasi yang lain pada anak tersebut. Tapi intinya, permasalahan as-sidq ini harus betul-betul diperhatikan. Jujur juga untuk diri kita. Karena apa? Waktunya anak masuk, misalnya masuk jam 7. Ya kita berusaha untuk masuk jam 7. Memenuhi apa yang menjadi peraturan. Jangan beralasan, wah anak kan ta'awun di sini sukarela saja. Bukan. Karena ini menyangkut memenuhi hak anak. Hak anak untuk mendapatkan pelajaran dari jam berapa? Misalnya jam 7. Penuhi itu. Mendapatkan pelajaran jam 7. Penuhi itu. Kita juga jujur di dalam menepati waktu. Dan seterusnya. Sehingga ketika kita berusaha untuk terus bersikap di atas as-sidq, kejujuran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Keberkahan apa yang kita ajarkan. Ilmu itu mudah diterima oleh anak didik kita. Allah lah yang membuka hati setiap hambanya untuk menerima ilmu. Manakala kita berusaha untuk jujur, mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi tersampaikannya ilmu itu kepada anak-anak. Dan ini adalah
sesuatu yang perlu kita camkan benar-benar. Dan nilai kejujuran ini bagaimanapun harus ditanamkan kepada anak-anak. Ya. Tanamkan kepada anak-anak untuk senantiasa jujur. Walaupun kejujuran itu akan dirasakan sebagai sebuah kepahitan misal. Anak yang jujur harus kita beri apresiasi, beri penghargaan. Misalnya seorang anak mengaku, saya sudah berbuat begini, begini, begini. Saya kemarin mengambil uangnya fulan, dia jujur. Kamu besok ulangi lagi atau tidak? Tidak, ya sudah. Kalau kamu sudah mengakui, sudah. Bisa kamu ganti uang itu? Iya, siap diganti. Ya sudah, kalau begitu, ganti dan jazakumullah khairan atas kejujurannya. Atas kejujuran kamu, maka untuk kali ini tidak dihukum. Jadi anak terdorong, oh kalau orang jujur tuh seperti ini. Tapi lain halnya kalau terus berulang, ya itu lain pertimbangannya. Tapi kalau kejadian baru 1-2 kali, misalnya 1 kali anak ini, dan anak ini memang betul-betul jujur, ya, kesatria dia, gentle, maka kita perlu mempertimbangkan untuk memberikan hukuman. Ini perlunya kejujuran. Yang ke-9, semangat untuk memberikan kebaikan, memberikan sesuatu yang manfaat kepada anak didik, kepada lembaga pendidikan, kepada umat. Sabda Nabi SAW berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka, fasta'in billah, wala ta'jas." Bersemangatlah kalian, bersemangatlah engkau untuk sesuatu yang membawa manfaat bagi dirimu. Fasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah kamu merasa lemah. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk berbuat kebaikan. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu bersemangat mendermakan hartanya untuk membekali para prajurit kaum muslimin di dalam peperangan Tabuk. Disebutkan dalam sirah 300 unta diinfakkan untuk fisabilillah. 300 unta beserta perlengkapannya. Kalau satu unta harganya 20 juta, sudah berapa? 6 miliar. Bersemangat. Itu belum perlengkapan yang lainnya. Demikian juga para sahabat bersemangat untuk membantu yang lainnya di dalam hal kebutuhan-kebutuhan yang itu diperlukan oleh sahabat yang lainnya. Intinya untuk sesuatu kebaikan, untuk sesuatu yang membawa manfaat, para sahabat adalah orang-orang yang sedemikian kencang, kuat, jiwa semangat untuk berbuat kebaikan. Sampai-sampai di dalam masalah ibadah pun, para sahabat demikian. Sampai ada yang sholat malam, harus membentangkan tali dalam rangka untuk supaya kuat berdiri. Ini adalah sifat hirs. Demikian juga para sahabat dalam menuntut ilmu, memiliki sikap hirs sedemikian kuat. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berangkat dari Madinah menuju ke Mesir dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW. Beliau ke Madinah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda begini dan begini. Dan perkataan yang meriwayatkan ini adalah sahabat Uqbah ibn Amir yang waktu itu ada di Mesir. Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pergi ke Mesir untuk menemui seorang sahabat yang mendengar langsung sabda Nabi SAW. Setelah tiba di Mesir, bertemu dengan sahabat ini yang mendengar langsung, kemudian ditanyakan, benarkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda begini dan begini? Maka sahabat ini pun mengatakan, ya, saya mendengar langsung. Benar, Rasulullah bersabda seperti itu. Baik, kalau demikian, saya mendapatkan satu hadis Nabi SAW. Selesai menemui sahabat ini, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pulang kembali ke Madinah. Jangan dibayangkan perjalanan Madinah Mesir seperti sekarang. Naik pesawat 2 jam bolak-balik selesai. Perjalanan pada waktu itu harus ditempuh dengan persiapan, membekali diri, menyiapkan kendaraannya, melalui padang pasir yang panas, berhari-hari untuk sampai ke Mesir, hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan hirs, semangat
para sahabat untuk mendapatkan al-ilm. Maka hirs ini bagi seorang pendidik harus bisa tertanam kuat. Keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada anak didik. Keinginan untuk menyampaikan al-haq itu harus kuat. Dalam rangka untuk menyampaikan al-haq. Dalam rangka untuk dakwah. Kita mengajar di kelas kepada anak-anak, itu kan dakwah. Itu adalah dakwah, bahagian daripada dakwah. Maka penting bagi seorang pendidik sikap hirs ini tadi. Dan hirs ini bukan semata-mata atas kekuatan kita, bukan semata-mata atas kekuatan diri kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasta'in billah." Minta tolong kamu kepada Allah. Karena sesungguhnya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada apa-apanya. Jangan menganggap diri kita adalah orang yang serba bisa. Jangan menganggap diri kita ini orang yang mahir, yang ahli, tanpa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat fasta'in billah ini menjadikan kita mendapatkan pelajaran untuk bersikap tawadhu. Wah, Masya Allah ya, murid-muridnya Al-Mansurah baru umur 5 tahun sudah bisa baca tulis, ngajinya sudah Quran. Mana ada TK lain seperti ini? Jangan kemudian, aku kok, mudirnya siapa dulu? Nah, sifat-sifat seperti ini bukan akhlak seorang pendidik. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Adapun kami pengajar, pengasuh tidak berhak untuk mendapatkan pujian-pujian seperti itu. Alhamdulillah. Segenap puji-pujian itu hanya milik Allah. Kami ini tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jiwa tawadhu. Jiwa tawadhu. Maka kembalikan semuanya. Bukan karena diri kita. Bukan karena kehebatan struktur organisasi kita. Bukan karena kehebatan ini dan itu. Tapi semuanya adalah biiznillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ihris ala ma yanfa'uk. Fasta'in billah. Wala ta'jaz. Dan jangan merasa lemah. Terus berusaha. Terus berusaha. Ini satu bekal yang benar-benar harus kita camkan. Karena kalau kita lemah, putus asa, bagaimana dengan anak-anak yang sedang kita didik? Pengajarnya, pendidiknya sudah putus asa. Nah, bagaimana dengan anak didik? Maka tunjukkan jiwa semangat kita di dalam mengajar, di dalam mendidik. Tunjukkan. Dan kita, kalau sudah demikian, akan senantiasa menyertai anak-anak. Dimanapun anak-anak berada, di situ kita ada. Istilahnya kantor pos apa? Untuk Anda, kami ada. Kan begitu. Anak-anak piknik, kita ikut. Anak-anak kemah, kita ikut. Anak-anak di kelas, kita ada di situ. Kedekatan antara kita dengan anak didik terjalin. Kenapa demikian? Ada beberapa hal positif ketika kita dekat dengan anak didik. Di antara hal positifnya adalah anak bisa curhat kalau ada masalah. Semakin dini curhatnya dia, semakin dini pula terdeteksi masalah itu. Jangan sampai pendidik yang tidak dekat dengan anak didiknya, begitu ada masalah sudah membesar masalah itu. Baru kita tangani, ternyata sudah rumit. Tapi ketika kita dekat dengan anak didik, sekali-sekali ngobrol, sekali-sekali sambil makan singkong goreng. Ayo sini kumpul-kumpul. Nah, ini Ustadz punya singkong goreng. Wah, Ustadz, Masya Allah, ini. Nah, kita memberi singkong goreng itu bukan semata-mata untuk sekedar memberi gitu saja. Kan kita perhatikan cara makannya dia. Kok makan pakai tangan kiri? Pakai tangan kanan. Oh iya Ustadz, lupa. Kan begitu. Makannya udah baca bismillah belum? Oh belum bismillah. Gimana doanya? Gimana doanya kalau makan lupa terus belum baca basmalah? Kan begitu. Pendidikan. Jadi pendidikan tidak senantiasa berada di kelas. Tidak selalu pendidikan itu, pengajaran hanya terkungkung di dalam ruangan. Tidak. Dalam keadaan santai pun kita bisa memberikan nilai-nilai pendidikan itu kepada anak-anak. Kan begitu. Ini ada goreng singkong tambahan. Buat saya Ustaz. Sebentar. Jangan dulu buat saya.
Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz, tak kasih singkong 1 tambahannya. Begitu. Jadi anak belajar tidak terkungkung di kelas, tidak terkungkung ini. Tapi kita bisa memurojaah pelajaran itu. Kan begitu. Siapa sahabat yang dia adalah muadzin Rasulullah, kemudian semasa jadi budak disiksa. Saya. Siapa? Jawab, ya benar. Nih singkong gorengnya 1. Kan bisa dijadikan metode untuk memberikan pendidikan, memberikan satu bentuk penanaman nilai-nilai ajaran kepada anak-anak kita. Dalam setiap kesempatan. Satu ketika, ini saya beri contoh yang di Solo yang saya tahu. Kita mengadakan camping di sebuah bendungan. Camping di situ. Anak-anak camping kita adakan 1 malam. Setelah camping, acara besok, anak dikelompokkan masing-masing grup 5 orang. Dia harus berjalan dari jarak tempat kemah, terus kita buat mutar. Kemudian di pos-pos tertentu ada instruksi-instruksi yang harus dilakukan oleh anak. Wah, ini ada pos, apa instruksinya? Kamu temui fulan penduduk kampung di situ. Pengurus masjid temui. Perintahnya di situ, bagaimana kamu meminta izin menggunakan masjid itu untuk sholat. Bagaimana kamu harus meminta izin untuk menggunakan MCK-nya, kamar mandinya. Ini kan pendidikan adab. Anak-anak kita kan kurang bergaul dengan masyarakat, sehingga istilahnya unggah-ungguhnya itu kan ini perlu diajarkan. Sebelum mereka berangkat, di training dulu oleh kita. Kalau ketemu orang tua, disapa. Kan begitu. Misalnya kalian berjalan nanti, ini trainingnya dulu, briefing istilahnya. Sebelum kalian berangkat, kumpulkan dulu. Kalau kalian ketemu orang tua yang mau pergi ke sawah, apa yang kalian ucapkan? Assalamualaikum, salam. Kemudian apa yang kalian lakukan? Menyalami orang tua tersebut. Kemudian menanyakan, entah dengan bahasa Jawa, entah apa. Dan di antara kelompok-kelompok itu ada anak yang cerdas. Kita perhatikan saja mereka. Ada kelompok-kelompok yang cerdas. Kita perhatikan. Bagus juga ini anak ini. Kelompok ini bagus nih. Apa? Dia menunjuk juru bicara kalau ketemu orang tua. Karena kan yang dari pondok itu kan tidak semuanya orang Jawa, ya kan? Nah, sementara lokasi kejadian itu di Jawa. Jadi di kelompok itu ditunjuk siapa yang menjadi juru bicara. Ditunjuk juru bicaranya siapa? Yang bisa berbahasa halus. Wah, ini pinter ini kelompok ini. Jadi ketemu di jalan, ketemu orang tua, juru bicara ini yang berbicara. Pripun Bapak, sehat? Assalamualaikum, salaman gitu. Jantung pundi, Pak. Bahasanya bahasa halus, kalau saya nggak bisa. Pakai bahasa halus anak ini. Masya Allah. Cerdas. Kan ini pendidikan adab. Jangan sampai mereka besar, asosial, tidak peduli dengan kanan kiri. Ketemu orang tua asal, orang tua siapa ini? Gak ada totok romo. Kan begitu. Ini ditanamkan. Dalam kesempatan anak itu terjun ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, dia masuk keluar masjid harus bagaimana adabnya. Dan ketika akan meninggalkan perkemahan itu mau selesai, bagaimana adabnya perpisahan di dalam masjid. Bagaimana dia harus mengucapkan terima kasih kepada pengurus takmir masjid. Kami mau pamit, terima kasih atas segala bantuan. Kami bisa menempati masjid ini dan seterusnya. Pendidikan adab ini dalam acara kemah 2 hari 1 malam. Kan anak-anak yang biasa di pondok yang seperti itu kan langka. Iya. Karena di dalam pondok jarang berinteraksi dengan masyarakat. Kan begitu. Jangan sampai nanti setelah dewasa dia terjun di masyarakat, kaget melihat keadaan masyarakat. Jadi dai, jadi ustadz kok cuek saja dengan masyarakatnya. Nah, jangan sampai seperti ini. Waliyadzubillah. Bahkan kita ajari, kalau sedang kemah, ini kamu ke penduduk sana, ngirim apa? Ya terserah ngirim apa. Kalian urunan apa? Memberi jeruk. Belajar sedekah, belajar bersodakoh, kemudian dengan sodakoh itu dijadikan perantara hubungan dengan masyarakat menjadi baik. Terus seperti itu. Ini pendidikan ada. Jadi bukan kemah sekedar kemah, main ini, main outbound. Bukan. Ada pendidikan-pendidikan sosial kemasyarakatannya yang harus ditanamkan pada anak-anak itu. Ini yang akan menjadikan anak itu cerdas secara sosial. Artinya cerdas secara sosial, dia peka, tanggap terhadap lingkungan, ya kan? Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling tanggap dengan lingkungan. Iya tidak?
dalam sebuah riwayat, ya, dari hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu an, ya, hadis riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW ketika itu akan sholat dengan memanjangkan bacaan sholatnya. Sholatnya akan lama. Disebutkan dalam hadis, uridu an utawwila fiha, yang pada waktu itu aku ingin, ya, memanjangkan sholat. Lamalah sholatnya. Tapi kemudian apa? Kata Nabi SAW, fa asma'u buka as-sabi. Tapi kemudian aku mendengar ada anak kecil yang sedang menangis. Maka kata Nabi SAW, fatazawwaju fi sholati, maka kemudian aku meringkas dalam sholatku itu. Ketika setelah mendengar tangis anak kecil. Kenapa demikian? Nabi tanggap, bukan sekedar anak kecilnya saja yang nangis, tapi Nabi tanggap. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, karihata an asukka ala ummi. Karena aku khawatir ini akan menjadikan ibunya itu susah, mengalami masyaqqah, kesusahan karena anaknya nangis. Dari sini kita mendapat faedah betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tanggap dengan lingkungan. Tangis seorang anak, ya, menjadi sinyal ada sesuatu yang bakal tidak nyaman. Kan begitu? Masya Allah. Nah, kita pun, ya, harus seperti itu, mencontoh seperti itu. Tanggap lingkungan. Bahasa Jawanya apa? Waskito lan waspodo. Iya. Itu. Tanggap dengan lingkungan yang ada. Nah, kita tidak ingin anak-anak kita, ya, yang dididik terus ilmu syar'i, terus dibekali ilmu syar'i, tapi tidak peka dengan lingkungan yang ada. Ada anak yatim, tidak merasa tersentuh. Ada orang miskin, tidak merasa hatinya kemudian menjadi iba, kasihan, ingin memberikan rahmat, tidak yang seperti ini, pendidikan kita hanya sebatas di aspek kognitif, di aspek pikiran saja, otaknya saja yang diisi, tapi hatinya tidak hidup. Ini bahaya yang seperti ini. Jadi anak-anak kita, aspek kognitif diisi, hafalan diisi apa, penuhi. Tapi jangan lupa pula, kesensitifan dia, ketanggapan dia itu dilatih oleh kita. Dilatihnya bagaimana? Yaitu tadi, sebagaimana, ya, sebagai bentuk contoh saja. Antum bisa berkreasi, ya kan? Inovasi tiada henti. Dengan modal 1 hertz tadi. Ini iklan motor. Itu penting. Untuk menjadikan anak-anak itu kemudian apa? Tanggap lingkungan. Mudah menilai keadaan masyarakat, ya, dan seterusnya. Ini adalah berkat, dan semua itu bisa terwujud manakala pendidik-pendidiknya memiliki hirs, semangat untuk memberikan kebaikan-kebaikan, semangat untuk mendidik mereka. Ya, ini, ya, perlu untuk kita gali. Kemudian kepribadian lainnya, ini kita sampai jam berapa, Ustaz? Jam 5. 10 menit lagi. Pendidikan lainnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang pendidik harus memiliki kepribadian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Ya. Hendaklah di antara kalian ada orang yang menyeru kepada kebaikan, ya, menyuruh orang untuk melakukan yang ma'ruf, ya, dan mencegah orang untuk meninggalkan, artinya mencegah orang untuk tidak melakukan kemungkaran. Ini, ya, kita adalah bahagian dari yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak didik kita sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar ibnu Abi Salamah, ya, mengacak-acak makanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, ya, wahai anak kecil, samillah, sebut nama Allah, baca basmalah, kul biyaminik, kul mimma yalik, makan dengan tangan kananmu dan makan dengan apa yang dekat denganmu, jangan ngacak-ngacak, ya. Ini adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya apa? Amar ma'rufnya membimbing untuk melakukan, membaca basmalah,
dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, dan tidak mengacak-acak. Ambil yang terdekat saja. Ini bimbingan. Artinya apa? Menyuruh kepada yang ma'ruf. Ya. Bentuk melarang kepada kemungkarannya apa? Jangan sampai kalian makan asal makan, acak-acakan. Ini adalah sesuatu yang tidak adab. Maka Nabi SAW membimbing, menegur. Ya. Beliau, yakni Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu, untuk bersikap sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh beliau SAW. Ini adalah bentuk irsyad. Bentuk irsyad, memberikan bimbingan, al-irsyad wal bayan. Memberikan bimbingan dengan memberi penjelasan. Kalau makan dengan menyebut nama Allah, pakai tangan kanan. Ini namanya bayan, menjelaskan. Yang semua itu dikemas dalam bentuk nasihat. Dengan cara yang baik. Kan umumnya kita, orang tua sering kita lihat. Beberapa orang tua, anaknya makan gini-gini. Terus kemudian, pak, kan gitu kan. Tiba-tiba gerakan tangan saja yang bermain. Hei. Apa maksudnya hei? Gak jelas. Tidak memberi bayan. Ya kan? Kalau Nabi kan jelas. Kul biyaminik. Kul mimayali. Kan gitu jelas toh? Kalau ini cuma hei, sana belakang. Apa ini maksudnya hei, sana belakang? Sudah mukul lagi. Kan begitu. Ini ya kita mendapatkan faidah bagaimana membimbing anak itu. Anak itu kan belum paham. Ya, pelajaran kita tadi pagi. Ya, anak itu kan seperti Arabi itu tadi ya. Yang dia belum ta'lim, dia belum mendapatkan ilmu. Oleh karena itu perlu diberi penjelasan, diberi bayan. Bayan ini dalam rangka untuk irsyad, memberi bimbingan kepada anak. Tidak perlu marah, kita nggak perlu marah. Tidak perlu kita marah-marah kepada anak kecil itu. Karena mereka belum faham. Belum faham. Ya. Ini amar ma'ruf, nahi mungkar. Kemudian hendaknya pendidik, pengajar bersikap adil. Bersikap adil. Dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bishir radhiyallahu an, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah engkau terhadap di antara anak-anakmu. Sikap adil ini harus ditunjukkan, terutama pengajar. Memang kita kadang ada pengajar yang terhadap anak ini karena pintar terus diunggulkan. Sementara ada anak yang ketinggalan dalam hal masalah pelajaran, terus disingkirkan. Ini tidak boleh seperti ini. Kan suka kita melihat seperti itu. Sikap tidak adil. Padahal semuanya memiliki hak yang sama. Semuanya memiliki hak yang sama. Semuanya memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran, mendapatkan pembelajaran dari kita. Jangan sampai kemudian kita bersikap tidak adil kepada anak-anak. Di dalam memberi, di dalam memberi sesuatu yang memang itu perlu pemerataan, maka sikap adil itu diperlukan. Kemudian satu poin lagi, saya nukil dari pernyataan Syekh Jamil Zainu, seorang pendidik, muallim ataupun pengajar, hendaklah ayyata'awana ma'a zumalaihi wa yansahuhum wa yatasawaru ma'ahum limaslahatit talabah. Hendaklah seorang pendidik itu dia berta'awun ma'a zumalaih, bersama teman-teman sejawat, teman-teman sesama pengajar, berta'awun. Ini penting untuk menjadikan pendidikan anak-anak kita berhasil. Ta'awun itu harus ada. Dan saling memberikan nasihat. Saling memberikan nasihat. Kemudian juga wayatasyawaru ma'ahum, saling bermusyawarah bersama mereka. Dalam rangka apa? Limaslahatit thalabah, dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan bagi anak didik. Ini penting. Masalah ta'awun antara pengajar. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk yang demikian itu. Kemudian
Wa yatasyawaru ma'ahum. Bermusyawarah. Ini penting. Dalam musyawarah, jangan kemudian pendapat kita saja yang ingin diterima. Kita harus legowo, lapang dada, bertasamuh. Tasamuh kita. Mungkin ada pendapat yang lebih baik. Atau ada pendapat yang kurang baik. Dalam pengertian kurang baik itu bukan pendapat unggulan. Tapi pendapatnya lebih realistis. Kan ada yang seperti itu. Ada pendapat yang bagus. Tapi kita tidak memiliki kemampuan. Kalau mau mendirikan gedung sekolah, bagusnya yang begini, yang begini, yang begini. Tapi secara realistik kita nggak punya uang untuk seperti itu. Nah, akhirnya dipilih pendapat apa? Bagusnya yang ini saja, dibikin dari gedek. Nah, kemudian nanti atapnya ambil genteng-genteng bekas itu. Pendapatnya kan nggak unggul seperti tadi hebat gitu kan? Tapi kan realistis. Nah, ini pendapat yang dipilih. Nah, yang mengemukakan pendapat tadi itu, yang harusnya begini, harus legowo, harus tasamu, harus lapang dada kalau pendapatnya tidak diterima di dalam forum musyawarah tersebut. Wah, saya nggak diterima pendapatnya. Nah, sudahlah, saya nggak usah ikut musyawarah lagi. Besok buat apa saya ikut musyawarah? Pendapat saya dibegitukan saja, nggak diterima. Nah, itu namanya tidak bisa bermusyawarah kalau seperti itu. Yang namanya musyawarah itu ya, menjadikan beberapa pemikiran, dipilih mana yang bisa dilakukan dan itu membawa maslahat. Ya. Nah, kalau idenya seperti itu sementara kita sendiri tidak mampu melaksanakannya, apa kemudian kita putuskan yang seperti itu? Kan tidak. Begitu. Yang realistis, yang memang kenyataan kita bisa mampu melakukannya. Dan kita jangan kemudian merasa kecil hati ketika pendapat kita itu tidak dipilih atau tidak digunakan. Jangan kecil hati. Ya. Justru disinilah media musyawarah itu ingin tahu pendapat-pendapat yang ada. Dan dari sekian banyak pendapat, mana yang nanti dipilih. Jangan kemudian kita kecil hati. Aku sudah berpendapat, ternyata kok nggak mau dipilih. Nah, itu namanya ingin menang sendiri. Musyawarah aja sendirian, biar nanti dipilih sendiri. Ya. Yang namanya musyawarah kan kita harus menghargai pendapat orang lain juga. Kalau pendapat kita ingin dihargai, lah kenapa pendapat orang lain kita tidak mau menghargai? Kenapa terhadap pendapat lain kita tidak mau menghargai? Katanya pendapat kita ingin dihargai. Nah buktinya ketika pendapat orang lain dipilih, kita tidak mau menghargai. Ini namanya pendidikan di dalam musyawarah. Kita harus tawadhu, itu tadi. Seorang pengajar dalam musyawarah pun harus menunjukkan sikap tawadhu. Ketika tidak dipilih pendapatnya, ya alhamdulillah kalau ada yang lebih bagus, ayo kita dukung. Jangan kemudian, ayo sudah dipilih pendapat ini, saya nggak mau ikut. Kenapa? Ya pendapat saya nggak dipakai. Loh. Atau dalam musyawarah itu ada yang tidak hadir. Ya. Begitu tahu pendapatnya begini. Kok begitu keputusannya? Saya nggak mau ikut. Loh kenapa? Aku nggak ikut musyawarah. Pendapatnya seperti itu. Aku beda. Ini juga namanya mau menang sendiri. Tanazul. Dengan yang lain. Dengan pengajar-pengajar yang lain. Kalau pendapat kita tidak digunakan. Tidak dipakai. Tanazul. Ya sudah mudah-mudahan alal khair. Semuanya kan ingin kebaikan. Betul tidak? Yang ikut musyawarah itu ingin kebaikan atau tidak? Ingin kebaikan semuanya. Termasuk diri kita, termasuk semuanya. Ingin kebaikan. Ya. Ini penting. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan. Wasyawirhum fil amri. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Bermusyawarahlah kalian dalam memutuskan satu perkara. Fa'idha azamta, apabila kamu sudah bulat tekad, memutuskan tawakkal ala Allah, maka tawakal sudah kepada Allah. Sudah tinggal tawakal saja. Jangan kemudian bikin kisruh. Wah itu bukan pendapat saya. Monggo silakan. Wah itu tidak menghargai saya. Wah ini bahaya. Yang demikian ini bukanlah akan menumbuhkan sikap ta'awun, tetapi justru akan menyebabkan apa? Tafarruq. Pecah belah. Dan ini sangat menakutkan. Kalau da'i, pengajar, para asatidah, wah, sudah seperti ini. Mengerikan. Ini dahsyat kepada umat. Karena yang bawa-bawa akan mengikuti. Ya, satu orang membawa 10 orang coba. Bagaimana? Ini bahaya. Ya. Sudah kita berhusnudzon. Orang yang berpendapat seperti ini juga ingin kebaikan. Ayo kita dukung.
Tawakal sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapangkan dada kita untuk menerima pendapat orang lain. Selama pendapat itu tidak menyelisih syar'i, kan begitu. Nah, ini pentingnya musyawarah. Berlapang dada. Jangan merasa diri paling benar. Jangan merasa diri kemudian paling hebat. Jangan merasa diri paling baik pendapatnya. Tidak bisa. Musyawarah adalah hasil. Yang itu adalah ketentuan syariat. Yang kita harus menghormatinya. Hasil dari musyawarah. Sudah semuanya sudah beristihad. Sudah bersungguh-sungguh. Mempertimbangkan A, B, C, dan seterusnya. Jangan sampai kemudian dimentahkan oleh kita. Lantaran tidak cocok dengan pikiran kita. Nah, ini keliru. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dari 5 menit. Afwan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Beberapa poin karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam session yang ketiga pada kesempatan esok pagi. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.